balik lagi dengan gue Sandi di YouTube channelnya Ngebangun Rumah Channel. Dan kali ini gue bakal nge-review rumah yang ada di Tangerang. Depok maksud gue. Cimanggis, Depok. Bersama ngebangun rumah, tokoh kita bangun impian dari awal hingga akhir tanpa kekuatan. Rumah masa depan tegak berdiri, bersama kami semua jadi pasti. Gitu. Nah, ini kita reviewnya nggak dari depan, kita review dari belakang. Karena di rumah ini yang cakep bukan cuma dari depan, tapi dari belakangnya juga. Jadi daripada kita bolak-balik ke belakang, habis itu ke depan lagi, mendingan kita review dari belakang dulu. Nah, kita langsung aja reviewnya mulai dari belakang. Ini kelihatan ya, sini. Agak sini. Ini kalangan mobil, cuma ya di sini kelihatan, di sini ada jendela. Ini jendelanya yang masuk langsung ke gudang ya. Jadi di dalam sini ada gudang. Ini ya warnanya masih warna-warna aluminium seperti biasa, coklat gitu kan. Terus di sini ada topian. Nah, di atas ya, ini bisa kelihatan ya teman-teman. Wah, stand out banget sih. Gila nih. Jadi di atas ini ada bata roster dan juga ada topian ya. Topian ini ngotak. Jadi enggak yang cuma di atas doang atau di bawah doang, tapi di atas ngotak. Dia ngikutin si bata rosternya. Gila, cakep banget. Mulai dari ini warna rumah ini itu abu-abu teman-teman. Ditambah dengan warna terakota yang jadinya makin cakep gitu rumah ini. Gila sih. Ini rumah ini itu tadinya cuma 2 lantai memang. Tadinya cuma 2 lantai. Cuma ditambah rooftopnya ini jadi makin lebih berfungsi. Gitu. Jadi ada rooftopnya teman-teman. Nah, untuk ke rooftopnya nanti bisa kita lihat ketika kita review yang di atas. Coba kita review di sini dulu. Di sini ada bata roster yang tadi gue bilang pakai warna terakota gitu. Gila, ini cakep banget sih. Ini ada 2, kalau kita lihat dari sini itu ada 2 rosternya, dari yang sebelah sini 1, di atas 1. Nah, itu adalah rooftopnya. Gitu sobat. Nah, di situ juga ada jendela yang ke kamar anak. Gitu. Itu ada topiannya, juga ada lampu outbow dan lain sebagainya. Itu memang dikhususkan untuk outdoor. Nah, di belakang ini gue rasa udah cukup ya pembahasannya. Kita lanjut ke depan. Nah, kalau tadi di belakang, ini juga di sampingnya sebelum kita ke depan itu di sini ada bata roster juga yang warnanya terakota juga. Cuma bedanya untuk di bagian sini itu ditambahin dengan glass block. Kenapa ditambahin dengan glass block? Pertama, di area ini itu gudang. Itu gudang teman-teman. Jadi untuk area situ emang bisa dibilang agak gelap lah ya. Jadi nggak begitu terang. Nah, itulah kenapa ditambahin dengan glass block, karena biar ada cahaya yang masuk itu lebih banyak. Karena kalau misalnya pakai roster, masih ada beberapa spot yang mungkin nggak begitu masuk cahayanya. Itulah kenapa jadinya diganti dengan bata roster gitu sobat. Itu di atas juga ada jendela yang itu nanti masuknya ke ruang cuci jemur. Nah, untuk ini pipa dari toren ya. Gitu sobat, jadi kita gak bisa bahas detail. Kita langsung ke samping sebelah sini. Nah, ya di mobil sini, di belakang mobil sini ini ada bata roster juga sobat. Ini bata rosternya cantik banget nih. Balik lagi dengan warna terakota. Ini fun fact-nya adalah ini adalah warna yang dipilih langsung oleh Pak Zen dan juga Bu Nisa. Jadi ini adalah pilihan dari pemilik rumahnya sendiri gitu. Nah, ini kalau ini emang dari developer segala macem. Cuma kalau yang ini itu tambahan dari Bu Nisa dan juga Pak Zen. Di sini juga ada tanaman. Wah, ini makin bikin cantik juga nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini udah warnanya di sini bisa dibilang warna rumahnya itu warna rumah yang industrialis. Abu-abu. Terus di sini untuk warna ini memang stand out tapi tidak ngejreng. Nah, ini bagian ngejrengnya nih. Gimana dia nggak ngejreng ketika kita lihat di sini abu-abu warna terakota tiba-tiba ada hijaunya. Ini bikin cantik juga nih teman-teman. Nah, oke, kita langsung masuk ke bagian depannya.
Nah, untuk di sini sebenarnya kita nggak begitu banyak renovasi ya, cuma mungkin paling di sini yang tadi ini daun-daun hijau yang tadi yang kita lihat di sana tuh cuma sebagian. Nah ini fullnya. Terus di belakang sini juga ada bata roster yang tadi kita lihat di sebelahnya, itu sobat. Nah, oke. Nah, karena kita udah di depan, mungkin kita langsung aja untuk ngecek bagian gudangnya. Yuk. Nah, sobat, oke, mungkin gue gak bisa kenceng-kenceng ngomongnya karena di sini area rumah dan ada bayi di atas, jadi gue gak bisa terlalu kenceng ngomongnya. Cuma di sini gue akan review secara mungkin gak singkat, cuma gak lebih detail banget. Nah, pertama yang bisa kita lihat di sini adalah pintu yang ini nih. Ini pintunya menggunakan aluminium dakon dan abis itu juga dikasih kaca polos. Habis itu juga untuk di sini juga ada jendelanya segala macam. Sini juga pakai untuk daun pintunya ini menggunakan aluminium segala macam. Nah, untuk yang di sini, di sini juga ada satu pintu lagi. Nah, di sini untuk pinggirannya itu menggunakan aluminium. Untuk tengahnya ini menggunakan ACP, sobat. Nah, di sini ini area gudang dan kalau misalnya lihat di belakang sini, ini adalah bata roster yang tadi nih. Ini ada bata roster dan juga glass block. Nah, kelihatan kan sekarang kenapa tadi pakai glass block, karena memang di sini areanya cukup gelap, jadi ditambah glass block biar nggak begitu makan listrik karena cahaya terus-terusan, tapi juga malah bikin cantik juga. Nah, di sini ada yang unik nih, teman-teman nih. Mungkin memang nggak kelihatan di situ karena kameranya agak susah masuk. Nah, jadi di sini tuh ada kayak ruangan kecil, emang gudang gitu. Ini ada topian sebenarnya karena di sini tuh dulunya adalah area taman. Jadi di sini tuh ada topian. Nah, topian ini nggak dihilangin, tapi dijadiin kayak gudang lebihan, gitu sobat. Nah, ini kan satu nih gudangnya. Nah, selain itu juga di sini ada lagi nih. Nah, kalau yang ini memang ini gudang juga sama, cuma untuk pencahayaannya dia nggak pakai glass block di belakang, tapi dari sini, dari jendela sini. Nah, bisa kelihatan ya. Sini untuk ininya dia pakai besi olo untuk tralisnya. Di sini juga pakai aluminium. Biasanya di sini pakai kaca polos segala macam. Nah, untuk di sini bagian sininya walaupun sama ada topiannya, tapi ini ditutup, jadi nggak begitu ada ruangan kecil gitu, nggak. Tapi di sini ditutup gitu sobat. Nah, ini untuk ruangan gudangnya. Jadi kita move on ke atas, bagian atas. Nah, ini adalah bagian ruang cuci jemur yang tadi kita lihat di luar. Itu ada rosternya. Gokil, ini roster gede coy. Biasanya kita ngelihat roster itu paling cuma 2 atau 3 tingkat, tapi ini hampir setengah dari ketinggian, bahkan lebih. Mungkin 3/4 dari ketinggian tembok isinya roster gitu. Nah, ini untuk rosternya unik ya. Enggak yang kayak biasa mungkin kayak bentuknya bunga, tapi ini bentuknya jauh lebih estetik dan juga jauh lebih kalem gitu. Untuk warnanya sendiri di sini menggunakan warna yang agak kuning, krem agak kekuningan, ditambah dengan warna terakota. Ini keren banget, cantik banget, jadi ganteng gitu rumahnya. Nah, untuk di sini ini ada yang unik nih. Jadi kalau kita lihat tadi di luar juga, itu untuk rumah ini hampir bisa dibilang untuk bagian sikuannya itu nggak siku gitu. Jadi untuk bagian sikuan ini ngeround gitu loh, ini melengkung gitu loh. Ini melengkung, ini keren banget sih. Jadi karena memang posisi rumah ini itu ada di hook, ada di pojokan. Jadi berdasarkan tadi kata bapaknya di testimoni, itu di rumah ini memang didesain untuk tidak patah bagian sikuannya agar tidak membahayakan yang lain gitu sobat. Nah, untuk di sini ini juga ada jendela. Ini jendela kita bisa lihat tadi di luar ya. Di sini ada menggunakan si hollow juga. Terus habis itu di sini ada aluminium dan juga kaca polos gitu sobat. Nah, di sini juga untuk pintunya, di sini menggunakan aluminium di sini dengan sistem pembukaannya geyser ya. Terus juga, nah di sini itu menggunakan kaca polos. Nah, yang unik teman-teman, di sini kan ada kanopi nih. Nah, di sini kan ada kanopi. Nah, kanopinya ini bisa dibuka teman-teman. Nah,
tadi yang gue bilang unik itu ada di bagian kanopinya. Nah, kanopinya ini kan bisa dibuka. Nah, dengan sistem pembukaannya itu dia menggunakan engkolan seperti ini, teman-teman nih. Jadi kita harus ngengkol. Jadi kita harus ngengkol nih. Kalau misalnya emang kita mau ke atap segala macem gitu. Nah, untuk bukanya ya kita tinggal balikin lagi aja. Nanti dia bakal ngebuka sendiri. Emang agak lama prosesnya, tapi ini berdasarkan dari omongannya Pak Zen tadi di testimoni, kenapa dia menggunakan ini? Karena memang untuk olahraga. Jadi karena di bagian sini itu ada 2 olahraga yang bisa kita gunakan. Satu untuk tangan, itu dengan cara ngengkol seperti ini. Satu lagi dengan cara naik tangga seperti ini. Untuk ke rooftop itu harus naik tangga, teman-teman. Tangga yang lumayan, ada anak tangganya mungkin ada sekitaran lebih dari 10. Jadi lumayan kalau bolak-balik. Wah, misalnya kopinya belum keambil. Wah, kerjaan belum keambil, segala macamnya. Jadi harus bolak-balik dan segala macamnya. Gitu, sobat. Nah, untuk di sini itu menggunakan tangga yang di sini menggunakan plat eser. Untuk pijakannya menggunakan plat eser. Di sini juga menggunakan ini menggunakan besi siku, di sini juga menggunakan besi pipa, sobat. Untuk besi pipanya ini menggunakan yang cukup lebar ya, karena memang dia didesain untuk tangga putar seperti ini. Di sini juga ada besi pipa yang kecil untuk bagian pegangannya dan juga untuk bagian railingnya, gitu, sobat. Nah, mungkin kita lanjut aja untuk ngelihat rooftopnya kayak gimana. Kita sekarang ada di bagian rooftopnya, nah. Untuk di rooftop ini, itu menggunakan cat yang sama. Untuk bagian dindingnya itu menggunakan cat yang sama seperti di bawah tadi, yang krem agak kekuningan. Ditambah dengan bata roster yang dicat dengan warna terakota. Jadi untuk bagian luar ini cakep. Untuk bagian dalam ini cakep juga. Jadi pemilihan warna yang memang tidak biasa, tapi bikin rumah ini cakepnya gak main-main, sobat. Nah, untuk di bagian sini, bagian kiri, depan, ini belakang ya jatuhnya. Sama di bagian kanannya itu menggunakan tembok. Ini kenapa menggunakan tembok? Karena pertimbangan utamanya adalah mungkin karena Pak Zen dan juga Bu Nisa ini masih punya anak kecil yang bisa dibilang masih sering untuk eksplorasi, sobat. Jadi daripada takut untuk eksplorasi berlebihan, jadi dipasanglah tembok. Jadi tidak menggunakan railing atau handrail seperti biasanya gitu, atau mungkin seperti tidak menggunakan teralis atau mungkin handrail dan semacamnya karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sobat. Nah, untuk di sini balik lagi ini masih pakai warna yang sama. Nah, di sini ini menggunakan ada satu, ini pintu ya, sobatnya ya. Nah, balik lagi kenapa menggunakan pintu seperti ini, karena memang dari Bu Nisa dan juga Pak Zen ini masih mempunyai anak yang bisa dibilang cukup masa-masanya eksplorasi, sobat. Jadi tidak bisa ditinggal diam. Jadi menggunakan yang seperti ini agar tidak terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah bagian dari tangga putar yang tadi. Ini ada di atas ya, bagian atasnya. Kalau bisa kita lihat, bisa lihat ke bagian bawah seperti itu. Nah, ini kanopi yang tadi, sobat. Ini kanopi yang tadi yang bisa dibuka tutup. Nah, ini menggunakan untuk atapnya sendiri ini menggunakan solar flat, sobat. Kenapa menggunakan solar flat? Karena walaupun dia memang masuk matahari, tapi tidak sepanas itu, karena dia memiliki fitur untuk menyaring sinar matahari. Jadi ke bawahnya itu tidak terlalu panas, sobat, walaupun menggunakan solar flat yang bisa dibilang transparan. Jadi dia walaupun masuk matahari tapi tidak panas, sobat. Nah, ini ya bisa kita lihat semuanya. Nah, ini udah di sebelah sana itu ada ini genteng dari existing. Di sini juga ada toren yang existing juga. Jadi kita hanya merenovasi bagian sini, bagian rooftop sini, terus juga bagian di bawah sini. Bagian di bawah sini, terus juga abis itu sebenarnya ada satu ruangan yang kita renovasi juga, cuma
sayangnya untuk sekarang kita tidak bisa masuk ke ruangan situ dan tidak bisa mereview lebih jelas karena memang sedang ditempati seperti itu sobat. Nah mungkin untuk review dari rumah ini dari gua cukup sampai di sini aja. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa klik tautan soal testimoninya Pak Zen di sini. Jadi nanti kalau misalnya bingung nih, ini kok diginiin, ini kok diginiin, itu ada jawabannya di testimoni Pak Zen, gitu sobat. Nah, kalau gitu gue Sandi Faraditya pamit, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gue lebih semangat dan lebih banyak lagi video-video inspirasi buat kalian. Kalau gitu gue Sandi Faraditya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngebangunrumah.com, one stop living solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.